telur niku kula sering tak selawati, Pak. Saestu niki kula mboten sih artinya wong semuanya itu kan hanya Allah lah yang kita hanya bahasanya dari usaha sedang usaha ngoten. Saestu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yamas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bang Yamas akan menginformasikan kegiatan kunjungan ke peternakan Bapak Rusliadi yang berlokasi di Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Tetap di channel Yamas Peduli. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan informasi kegiatan Yayasan Amalan Masyarakat Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Haji Rusliadi dan sahabat rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini tanggal 8 Oktober 2024 kita dari Yayasan Yamas, yaitu Yayasan Amalan Masyarakat Sejahtera Purbalingga Indonesia, berkunjung kepada Bapak Haji Rusliadi sebagai peternak ayam di Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari. Mohon waktunya Pak ya. Ya, saya ingin sedikit mewawancarai, semoga pengalaman Bapak yang sudah senior ini bisa ditelurkan kepada kami generasi-generasi yang lebih muda, yang insya Allah biar ilmunya bermanfaat Pak. Oke. Yang pertama kami ingin menanyakan sejak kapan Bapak menggeluti ternak ayam yang seperti kami lihat tadi itu? Kalau untuk ayam yang jenis ini, yang saya sendiri sekarang menamakan ayam kapulaga, Ya. ini sebenarnya saya sendiri belum lama. Walaupun untuk beternak itu sebenarnya sudah lama semenjak saya bujangan, artinya di tahun 99 saya sudah beternak Pak. Ya, namun ini karena untuk saat ini saya sedang mengikuti peternakan ayam kampung unggul seperti itu. Ini belum lama sih, baru sekitar 1,5 tahun. Oh ya. Ya, berawal dari hanya 2 paket indukan sebenarnya dulu Pak. Namun alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, seperti Bapak lihat sendiri, itu sudah berkembang lah. Artinya saya sudah bisa menghasilkan panenan dan mengembangkan, artinya yang buat dikembangkan dipelihara sendiri seperti itu. Sebenarnya untuk berternak, artinya dalam hal ini kita jangan berpikir bermodal besar dulu Pak. Satu paket itu pun untuk modal awal bisa Pak. Dalam artian kalau memang kita punya kiat ke depan ingin lebih maju, lebih banyak dan sebagainya, itu rumusnya seperti ini Pak. Jadi satu paket indukan itu kan 1 jantan 5 betina. Nah itu kan nanti usahakan telur itu kita tetaskan sendiri Pak. Dalam artian kita upayakan punya mesin tetas Pak. Karena apa? Ayam yang saya pelihara, yang saya kembangkan untuk saat ini kan memang kita mencari ayam yang sifat mengeramnya itu sudah bisa dibilang hampir-hampir tidak mengeram seperti itu Pak. Walaupun ya masih ada beberapa yang artinya mungkin prosentasenya 10% masih ada yang mengeram. Namun kita tetap mengupayakan ayam itu tidak mengeram Pak, sehingga kita tetap harus menyediakan mesin tetas seperti, walaupun ya kapasitasnya jangan terlalu yang besar dulu lah, karena kita berawal dari satu paket indukan yang 1 jantan 5 betina. Itu kan logikanya seperti ini Pak. Untuk 5 ekor indukan betina itu Pak, logikanya kita tidak usah berpikir ayam 5 ekor betina itu menelur semua 1 hari 5 butir, itu jangan seperti itu Pak. Kita paling sederhana saja dulu, 2 sampai 3 butir per hari seperti itu Pak. Nah itu nanti siklusnya seperti ini Pak, siklusnya per minggu Pak. Jadi hari 1 sampai hari ke-7 itu kita kumpulkan telur itu, anggap saja di rata-rata sehari itu 3 butir telur Pak. Berarti kan untuk 7 hari itu berarti kan sudah 21 butir telur ya Pak. Nah itu kita masukkan ke mesin tetas. Ke mesin tetas ya. Usahakan mesin tetas ini ada 3 siklus Pak. Jadi nanti ini pas untuk siklus mingguan telur masuk ke
ke mesin tetas itu pas. Setiap minggu itu kita masukkan telur ke mesin tetas. Jadi kan kalau 3 tahap di mesin tetas itu 3 tahap ya, 3 umur telur itu nanti kan berarti kan rumusnya sudah 21 hari. 21 hari berarti ini kan telur ini sudah yang paling pertama ini sudah menetas, Pak. Nanti di periode telur yang periode keempatnya, anggap saja ini dari semula awal ini tadi ya, telur periode keempatnya sudah masuk, yang pertama ini menetas. Seperti itu, Pak. Perputarannya kita nanti sangat cepat, Pak. Logikanya itu per minggu kita dari 21 butir telur, anggap saja kita sudah bisa 1% menetas. Namun kita anggap saja paling sederhana lah, dari 21 telur itu menetas 15 ekor seperti itulah. Yang lain tidak menetas, misalnya yang terkendala artinya tidak fertil dan sebagainya, atau tidak mampu menetas dan sebagainya. Kita sederhanakan netas 15. Berarti setiap minggu kita kan sudah punya DOC 15 ekor, Pak. Nah itu setiap minggu itu sudah 15 ekor, berarti sebulan sudah berapa? Berarti kan tinggal hitung aja itu loh. Seminggu 15 ekor berarti kan sebulan sudah 60 ekor. Itu nanti sangat-sangat cepat, Pak. Makanya saya tadi sampaikan, saya baru 1,5 tahun kurang lebih ini untuk main ayam ini ya, Pak. Namun ayam sudah berkembang gitu banyak, dan saya sudah hasil panen sudah bisa siklus sekitar 10 hari sampai setengah bulan saya panen. Kadang juga di bawah itu sudah bisa panen juga kadang. Artinya karena kita jual ayam pedagingnya itu kan di kisaran berat badan itu 1,1 sampai 1,2 untuk permintaan pasar. Di hasil unggas peternakan saya itu di kisaran itu, walaupun toh ada beberapa tengkulak artinya meminta sekitar berat 9 on sampai 1 kilo juga ada seperti itu. Namun untuk di peternakan saya itu tengkulak mintanya berat badan itu, karena apa? Itu termasuk ayam super lah, dalam artian dari unsur dagingnya dan sebagainya itu sudah ke restoran besar itu masuknya, Pak. Jadi sementara seperti itu dulu. Monggo blok yang lainnya lagi. Kalau Bapak memilih di ternak ayam ini mungkin ada alasan-alasan tertentu, Pak, yang simpel aja. Alasannya apa Bapak memilih di ternak ayam ini? Ya sementara prinsip pertamanya karena memang kebutuhan pasaran itu untuk jenis ayam kampung asli itu belum bisa terpenuhi, Pak. Sehingga untuk saat ini bagaimanapun untuk memenuhi kebutuhan pasar, saya berani meyakini untuk kebutuhan pasar itu hanya dipenuhi dari ayam kampung asli yang dipiara secara liar itu dan sebagainya, itu tidak mungkin akan terpenuhi. Sehingga bahkan peternak ada kata dibilang untuk peternak ayam kampung asli yang biasa di orang peternak mengistilahkan ayam AK itu, Pak, dipiara secara intensif pun tetap pertumbuhannya itu tetap kurang, Pak. Tidak bisa mencapai target yang saya mentargetkan, misalnya 70 hari panen itu untuk yang jantan-jantan dan sebagainya seperti itu tidak bisa tercapai. Karena apa? Untuk ayam kampung asli atau ayam AK itu biasanya sampai sekitar 4 bulan sampai 5 bulan itu baru bisa dipanen di bobot yang tadi saya targetkan 1,1 sama 1,2. Otomatis itu tidak akan ketemu di kos pakannya seperti itu. Sehingga kenapa kok saya merekayasa ayam dari jenis ayam impor dan sebagainya? Nah itu kan permintaan pasar kan yang kayak ayam kampung asli kan ciri khasnya yang dagingnya padat dan sebagainya seperti itulah. Nah sehingga kita menyilang-nyilangkan dari unsur yang sudah terkenal itu untuk kepadatan daging itu kan dari unsur ayam Bangkok itu, Pak. Kita kawin silangkan dengan ayam impor jenis Barretro. Terus ada ayam yang sudah direkayasa juga oleh senior peternak saya itu yang sudah mereka terlebih dahulu sudah mengilang-ilangkan itu kan ada ayam Kuntara, ada ayam KUB itu yang hasil dari silang dari peternakan itu asli yang resmi. Nah itu saya masih rekayasa lagi karena apa? Dari beberapa itu ayam KUB masih ada yang mengeram seperti itu, Pak. Jadi saya mengupayakan biar nanti unsur mengeramnya itu sudah hilang sama sekali, Pak, seperti itu, Pak. Terus kendala yang pernah terjadi atau yang pernah ditemui sama Bapak, kendala yang paling istilahnya berat dalam ternak ayam ini pernah nggak? Kendala apa, terus solusinya apa sehingga Bapak bisa bertahan dan bahkan hari ini malah bisa berkembang
semakin bagus peternakannya. Nah, jadi menurut saya sih seperti ini ya, prinsip sebenarnya seperti tadi saya ngobrol bukan perkara peternakan saja. Artinya kita niatan awal dan sebagainya seperti itu. Pertama keyakinan dan tekad lah. Kalau memang kita sudah mau menentukan mau beternak ya, bagaimanapun kegagalan dan sebagainya atau mungkin terkendala di pemasaran dan sebagainya kita pelajari juga. Artinya seperti ini loh. Kenapa kok ayam jenis broiler itu bisa pasarnya sudah seakan-akan kalau untuk ayam pedaging ya broiler seperti dan sebagainya. Sebenarnya kita mungkin mampu sebagai peternak mandiri, artinya kalau bisa kita bisa merebut pasaran ayam pedaging, ayam ras broiler itu loh Pak. Kalau bisa itu kita merebut pasaran itu. Karena apa? Di sisi lain kita punya cerita seakan-akan rumah makan sekarang sedang tren rumah makan ayam kampung, dan ketersediaan ayam kampung itu belum bisa tersedia secara utuh lah seperti itu ya. Namun kalau kita tidak punya kiat untuk itu dan tidak merubah mindset pasar, artinya kan sementara memang bakul tengkulak itu memang cenderung kadang-kadang seolah-olah mengistilahkan ayam kandangan seperti itulah. Nah, sementara kebutuhan ayam tadi ayam kampung asli itu belum bisa terpenuhi. Namun kita berusaha mencoba untuk memenuhi itu, seakan-akan pasar belum bisa menerima 100%. Memang kendala itu Pak. Seperti halnya kita ngobrol tadi di kandang seperti itu kan, ayam jenis merawang itu kan pertumbuhannya luar biasa. Di sisi lain itu ayam merawang itu memang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini pihak peternakan seperti itu kan sudah mempatenkan jenis ayam merawang itu menjadi ayam kampung asli Indonesia seperti itu. Walaupun bukan asli Indonesia namun sudah ditetapkan sebagai ayam endemik di Bangka itu seperti itu, ditetapkan sebagai ayam kampung. Namun tetap kita masih bertabrakan dengan ya pemikiran tengkulak dan sebagainya, seolah-olah ayam merawang itu dianggap ayam petelur Pak. Nah itu padahal dari tekstur dagingnya dan sebagainya itu sudah ya bisa dibilang bahasa sekarang trennya 11-12 lah dengan ayam kampung asli seperti itu sebenarnya itu. Namun ya itu tadi kita masih belum mampu artinya merubah mindset itu dan belum bisa merebut pasar secara utuh Pak seperti itu Pak. Berarti ini harus disosialisasikan terus menerus Pak ya, mungkin lewat media sosial terutama hari ini, bahwa ayam merawang itu memang bukan telur gitu loh, bukan. Walaupun mungkin dari segi bulunya ya yang masih terlihat memang mirip. Ya seperti itu, mungkin andai kata memang pihak yang terkait dalam hal ini punya wewenang untuk menerangkan mungkin lebih baik. Nah, ini mungkin kepada dinas bagaimana ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat umum. Ya terutama merubah mindset dari pasar itu sendiri lah seperti itu. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf ya, semuanya kan kita berawal atau kita pemula pasti ada guru atau ada senior. Barangkali bisa ceritakan secara singkat dulunya Bapak dari mulainya itu apakah dari inisiatif sendiri atau dari ada guru atau ada yang membimbing atau bagaimana Pak? Bisa akhirnya Bapak sampai untuk kebutuhan-kebutuhan itu kan hanya dari ayam ya. Sebenarnya Alhamdulillah itu. Saya selalu mengulang-ulang kata-kata sebenarnya untuk apapun menentukan awal Pak. Ya. Karena apa? Memang kalau kita mau beternak ya kita curahkan benar-benar niatan itu Pak, dengan bismillah seperti itulah. Artinya kita niat lah, mudah-mudahan diberkahi dan sebagainya. Dan ilmu itu harus sebenarnya bukan hanya ilmu di peternakan, apapun lah. Kalau saya itu orangnya senang melihat apapun, saya tuh harus tahu ilmunya. Ya kenapa saya sendiri sampai alat kertas itu saya juga bikin sendiri. Walaupun toh saya ya bukan sedang lah, saya juga melihat di YouTube dan sebagainya. Namun improvisasi itu sendiri saya juga ada improvisasi. Karena apa? Tidak semata-mata di YouTube itu kan, YouTube juga bukan jaminan. Di situ kan tinggal orang yang mau ngupload apa enggak kayak gitu kan. Kadang-kadang dengan keterbatasan ilmu tapi sudah berani upload dan sebagainya. Saya ada improvisasi karena saya perhitungkan kenapa itu termasuk pemakaian kipas dan sebagainya. Misalnya yang kecil saya tidak perlu pakai kipas. Karena apa? Dengan sendirinya ya otomatis panas itu tidak dikirim pakai kipas. Pun untuk atas ini misalnya kan sudah bisa latihan secara merata. Tapi kan untuk kapasitas besar
Saya ini hanya improvisasi Pak, ini apa untuk alat tetas lah ya, artinya saya terangkan mumpung kemutan bahasanya seperti itu. Artinya seperti itu, karena gede ya otomatis tergantung kapasitas di dalamnya Pak, seperti itu misalnya untuk alat tetas. Dan punya otodidak ya Pak ya. Sebenarnya saya sendiri hanya orang yang senang melihat apapun lah. Mau belajar Nah, gitu. mau belajar artinya saya basicnya tidak di apa belajar di apapun lah. Artinya untuk ilmu pertukangan saya bukan misalnya dari ayah atau dari siapapun, saya nggak ada basic pertukangan. Namun saya sendiri ya alat-alat untuk pertukangan saya juga beli, artinya ya bukan hanya untuk itu saja Pak. Saya punya usaha toko di depan kayak gitu loh. Artinya dulu belum ada rak gondola dan sebagainya, saya bikin pakai rak kayu, saya bikin sendiri karena faktor untuk irit dan sebagainya. Jadi saya menganjurkan untuk misal pemula, artinya untuk peternak jangan berpikiran harus bermodal besar. Seperti tadi saya sampaikan, hanya untuk satu paket iritan dan sebagainya. Dengan kandang penghangat misalnya kita bikin sendiri, jangan belilah seperti itu. Nanti kita bisa ngirit, artinya itu kan memanfaatkan bahan-bahan yang ada seperti itu. Kayak saya juga itu ada mesin yang kapasitas yang lebih kecil, itu yang kapasitas 150 butir telur, itu saya juga memanfaatkan kulkas bekas itu Pak, showcase itu loh, yang buat majang minuman itu, pendingin itu udah rusak, saya pakai untuk bikin itu. Nah itu kenapa saya bilang memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, misalnya di sekitar kita kan bambu, taruhlah seperti apa, nah untuk kandang kotak itu loh, apa pemeliharaan lanjutan itu bisa kita manfaatkan. Untuk kembali ke pengalaman masalah guru dan sebagainya, sebenarnya saya gurunya banyak, artinya gurunya tidak terhitung karena apa, saya dengan cara melihat dan sebagainya, nah gitulah. Jadi saya dulu awalnya dari di tahun 90-an saya itu memang peliharanya pertama ayam petelur kampung tuh Pak, yang sasaran utamanya itu memang telurnya untuk jamu itu Pak dulu. Nah itu dulu ada tren itu, terus saya beralih ke ayam petelur merah atau ayam ras. Nah saya berkutat di bidang ayam itu sebenarnya udah lama lah, tapi namun hanya ya gurunya ya guru pengalaman seperti itu ya, hanya perjalanan waktu lah, sebenarnya itu aja Pak. Jadi guru secara khusus itu sebenarnya enggak. Iya. Yang terakhir Pak, ini kami kan sebagai penggerak dari Yamas Purbalingga, mohon pada Bapak coba untuk saran kepada kami yang akan kami lakukan sebagai peternak ayam pemula. Bagaimana saran menurut Bapak bagusnya untuk kami sebagai pemula yang akan kami praktekkan di yayasan nanti Pak? Kalau menurut saya kiatnya seperti ini, jangan kita berpikir ke hasil dulu lah Pak. Namun usahanya dulu kita bangun. Perkara hasil itu kan hubungannya rezeki lah Pak. Jadi dalam hal ini kan bonus lah, artinya bonus dari hasil lelah kita. Saya yakin itu Pak, karena apa? Apapun niatan kita, bukan hanya di peternakan, mau perikanan, mau perdagangan, mau pegawai negeri, mau tentara, mau TNI. Itu yang kadang-kadang kan kita sudah berpikir untungnya dulu. Seperti itu dulu. Namun kita beranikan dulu apa sebuah pilihan. Kalau sudah diterjun di peternakan, misalnya ya apa ya kita memang harus menambah ilmu. Jangan segen, jangan malas, cari tahu kepada orang yang sudah pernah punya pengalaman lah, seperti itu. Nah itu kembali lagi kiat pertamanya itulah niat dulu, kayak gitu, benar-benar niat untuk apa, lillahi ta'ala, untuk sebuah usaha seperti itulah, disarani bismillah dan sebagainya, niat untuk mencari rezeki seperti itu, nanti insya Allah berkembang dan sebagainya. Jangan berpikiran wah nanti saya usaha yang ini saya bakal kaya raya dan sebagainya, jangan seperti itu, karena bagaimanapun itu hanya dari hasil ketelatenan dan sebagainya yang ya sebenarnya hasilnya tidak seberapa, namun ya walaupun tidak seberapa, andai kata kita punya hasil ya itu akan tetap menunjang untuk kehidupannya kita lah. Bagaimana kita mau istilahnya mau nganggur kok karena duit ya orang mungkin seperti itu Pak. Iya betul Pak. Ya. Intinya harus berproses saja dulu. Nah gitu seperti ya. itu dulu lah Pak, gitu. Hasil itu nanti. Jangan terlalu berpikir ke hasil dulu. Nanti akan kecewa karena kalau berpikir hasil akan kecewa, dan untuk piara sedikit otomatis untuk mencari hasil yang banyak ya tidak mungkin seperti itu. Itu biasanya kalau kita bicara hasil dulu, begitu terjadi sesuatu di jalan akhirnya berhenti. Kecewa. Ya, Betul. Kalau orang Jawa mengatakan orang anak segar tawa panganan temumbang
Lambe, betul. Bang, sampai Betul. Jadi kerja dulu. Ya itu betul bahwa yang namanya hasil itu rezeki ya Pak ya. Betul. Hasil dari lelah kita. Bonus lah. Ya mungkin demikian untuk kunjungan kami dari Yamas Purbalingga kepada Bapak Haji Rusdiadi di Limbangan, Kutasari. Kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Rusdiadi atas waktu dan kegiatan serta semuanya ini yang disuguhkan kepada kami. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak sekeluarga dengan balasan yang berlipat ganda. Dan kami sangat berterima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga bisa kami praktekkan untuk di Yayasan Yamas Purbalingga. Demikian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Bang Yamas dari kunjungan tim peternakan Yamas Peduli ke peternakan ayam milik Bapak Haji Rusliadi. Ayam berkokok di pagi hari, peternak sibuk memberi makan. Pembicaraan kita sampai di sini. Semoga sukses dalam peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.